Kabupaten Kampar, kalau kita lihat apa saja sih sebenarnya bisa menjadi objek wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bincang Rina, Ruang Indonesia Bicara. Netizen Indonesia, pariwisata hari ini menjadi sektor yang paling banyak diminati. Kenapa? Semakin tingginya kebutuhan kehidupan, semakin tingginya tekanan kehidupan, orang semakin butuh untuk piknik. Sehingga melahirkan banyak potensi-potensi pariwisata. Selain itu juga, kondisi pekerjaan yang mengharuskan masyarakat tidak bisa keluar kota setiap saat. Kondisi ekonomi tidak membuat masyarakat tidak bisa pergi kemana setiap saat, membuat potensi wisata yang ada di daerah menjadi berkembang. Masyarakat tidak perlu keluar kota, mereka cukup di daerah saja dan mengunjungi destinasi wisata di daerah masing-masing. Kabupaten Kampar selama ini mempunyai banyak potensi wisata yang tiba-tiba saja membooming. Kita kenal Ulu Kasok yang tiba-tiba menjadi Raja Ampatnya Provinsi Riau. Kita pernah dengar Gulamo, Green Canyon-nya Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa ada surga yang tersembunyi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Kampar. Baik, Bincang Rina hari ini kita akan berbincang dengan Kabid Pemasaran dan Promosi Pariwisata Kabupaten Kampar, Bapak David Hendra. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen, ini kami berbicara dari Danau Putih di Pulau Putih di 13 Koto Kampar di PLTA ya. Bang David, kalau kita bicara potensi terlebih dahulu, seberapa besar potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar? Ya, kalau berbicara pariwisata memang banyak hal sebenarnya yang bisa tergabung di dalam itu, karena sebuah sektor pariwisata dikembangkan seluruh sektor bergerak. Ya, oke. Ya, Ada jadi multiplier ada effect, multiplier effect. Dan potensi ini sebenarnya kalau di Kabupaten Kampar, kalau kita lihat apa saja sih sebenarnya bisa menjadi objek wisata. Apa saja gitu. Yang gersang menjadi sebuah objek, apalagi yang subur gitu. Jadi boleh dikatakan Kabupaten Kampar ini sebenarnya bisa dijadikan 50% sampai 70% itu adalah potensi pariwisata. Karena apa saya katakan demikian? Jalan saja berada di pinggir Sungai Kampar itu sudah menjadi sebuah spot wisata. Tapi bagaimana pengemasan? Foto, segala macam ya. Betul. Jadi bagaimana kemasannya, bagaimana kita menjadikan potensi ini sekreatif mungkin. Nah, ini akan menjadikan potensi ini akan lebih besar. Baik, Kampar itu ada berapa wilayah yang cukup besar? Ada Kampar Kiri, ada juga di 13 Koto Kampar. Nah, ini bisa jelaskan tidak apa potensi di setiap wilayah itu? Mungkin di Kampar Kiri Pak David bisa jelaskan sedikit apa yang bisa kita kunjungi di situ? Kita lihat Kampar ada sesuatu yang saling mendukung antara daerah-daerah ini. Yeah. Kampar Kiri misalnya, itu ada Sungai Subayang dengan air terjun batu dinding. Yeah. Di sana ada yang baru viral lagi nih, baru ada pemandian Kuantan Pak di Desa Kuntu. Kemudian ada lagi yang lebih fenomenal ini, walaupun perjalanan jauh juga ke sana, tapi di sana memuaskan kita, air terjunnya puluhan, ada gua yang begitu mempesona, itu Gua Batu Tilam di Desa Kebun Tinggi. Dan kemudian juga ada waduk Sungai Paku. Dan wisata-wisata budaya, wisata religi juga di sana. Itu ada banyak sekali yang mungkin nanti kita wajib dikunjungi ke sana. Wah, ini kita tidak akan habis berbicara seperti itu. Itu di wilayah Kampar Kiri. Ya, Kerajaan Gunung Sailam. Kerajaan Gunung Sailam, berarti ada heritage-nya ya di sana. Juga. Nah, kalau di daerah 13 kota, kita cuma dua itu. Di Kampar kanannya seperti apa? Ya, di daerah kawasan PLTA Koto Panjang, khususnya mulai dari Rantau Merangin sampai ke sampai perbatasan Sumbar Riau ini, itu boleh dikatakan
semuanya objek wisata yang bisa kita kembangkan. Sepanjang jalan itu bisa kita kembangkan. Sekarang sudah ada, dulu perilalnya Ulu Kaso sebagai Raja Ampat Kampar, kemudian Puncak Kompe, ada lagi Tepian Mahligai. Dan kita di sini kebetulan lokasi kita adalah namanya Pulau Putih. Pulau Putih ini akses masuknya bisa dari Tepian Mahligai dan juga dari dam dan PLTA. itu menggunakan sampan. Menggunakan sampan. Sehingga netizen bisa menikmati sensasi naik sampan. Naik sampan juga. Seperti itu. Kemudian yang lain ada Danau Rusa, ada lagi Henperland, Candi Muara Takus itu yang sudah lama menjadi ikon kita kan. Ada Sungai Kopu juga. Ada Sungai Kopu, ada Grand Canyonnya kita. Ya, Gulamo. Yang Gulamo. Ya. Kemudian juga ada air terjun Bidadari, ada lagi pulau-pulau yang di sini sekitar Pulau Putih ini ada Pulau Wahid, Pulau Aroyan, ada Pulau Keis, banyak yang mungkin tidak tersampaikan satu-satu, tapi mereka punya pesona masing-masing ya. Kalau mau nginap, ini juga ada di sini, ada Dekotos Villa. Nah itu pakai paket ya, kita ke sana paket per tim untuk bisa di sana. Baik, dengan banyaknya ini Pak David ya, ada banyaknya muncul destinasi wisata. Ini pengelolaannya seperti apa? Memang semuanya dari masyarakat atau memang ada peran pemerintah di sini? Ya, ada 3 pengelolaan yang saat ini di setiap destinasi itu. Ada destinasi yang dikelola oleh masyarakat, itu dikelola melalui kelompok masyarakat namanya Podarwis, kelompok sadar wisata. Kemudian ada secara pribadi dikelola oleh pengusaha. Ya, ini adalah investasi pribadi yang boleh dikatakan investor untuk mengembangkan mengembangkan wisata di Kabupaten Kampar. Kemudian yang ketiga, ada destinasi-destinasi yang memang di tanah pemerintah, ya, seperti Candi Muara Takus, Danau Rusa. Nah itu adalah destinasi dikelola oleh pemerintah. Dan 3 hal ini yang semua kesatuan ini adalah saling mendukung. Nah, bagaimana Bapak mengelola ini? Pemerintah mengelola seperti apa? Ya, kita pasti pertama pendampingan ya. Pendampingan terhadap Podarwis, kemudian yang pengusaha-pengusaha yang mulai mulai mengembangkan suatu potensi. Nah, kita coba dampingi juga mereka untuk izin usahanya, ya kan? Mulai regulasi-regulasi untuk mendukung itu kita juga dampingi. Jadi tidak juga investor masuk tidak hanya sekedar kita lepaskan begitu saja, tapi kita juga dampingi mereka. Nah, Podarwis juga seperti itu. Ke depan ketika Podarwis sudah mulai punya modal untuk pengurusan izin segala macam, kita berharap mereka juga akan sama seperti pengusaha-pengusaha besar. Jadi bagaimana Bapak mengelola itu? Menyatukan semua ini. Ya. Jadi kita coba pendampingan. Ini juga kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bupati, Pak Sekdap, pimpinan-pimpinan kita juga Pak Kadis pariwisata yang memang mereka maksimal untuk bagaimana investasi masuk, khususnya investasi pariwisata masuk ke Kabupaten Kampar, mempermudah perizinan, proses perizinan, kemudian juga bagaimana masyarakat ini diberi peluang dulu untuk berusahalah dulu di bidang pariwisata ini. Ya, seperti Podarwis tadi itu mereka tidak dituntut izin dulu, tapi mereka mulailah dulu membuka sebuah objek, mereka kelola. Kemudian setelah berkembang nanti mereka akan menjadi kelompok masyarakat yang bermodal. Artinya ada kemudahan. Ada kemudahan. Masyarakat tidak mesti harus ngurus izin dulu. Yang penting jalan dulu. Ya, jalan dulu. Tapi tetap dengan protap keselamatan. Protap keselamatan itu wajib ya. Tapi ya ke depan masyarakat kalau kita tuntut perizinan, mereka sudah punya modal untuk mengurus perizinan untuk layaknya sebuah objek gitu. Iya. Nah, Malapi kan adalah kabit pemasaran di sini, promosi. Oke, sejauh ini promosi kita sudah kerjakan seperti apa?
sudah kita laksanakan? Ya, promosi yang kita saat ini laksanakan adalah pertama tetap kita bekerja sama dengan, karena promosi tidak hanya Dinas Pariwisata sendiri. Ya, promosi ada ini banyak pihak yang terkait. Kita kerjasama dengan teman-teman wartawan. Kita kerjasama dengan YouTuber yang punya followers yang viral gitu ya. Kemudian juga kita ada strategi-strategi dalam promosi ini yang alhamdulillah kita terapkan, ternyata hasilnya luar biasa. Nah, mungkin dalam 1 tahun belakangan ini wisata kita semakin semarak gitu. Semakin semangat, mungkin menggerak sekarang. Bukan menggerak lagi, sudah berlari sebenarnya. Sudah berlari sebenarnya. Jadi salah satunya strategi yang kita buat adalah kita manfaatkan iklan-iklan bersponsor. Jadi ada Facebook bersponsor, Twitter bersponsor, Instagram bersponsor, ya kan. Nah, juga kita juga mengambil ibarat kita membuat sebuah video, ya, kita mengambil bagaimana ya ini yang menarik. Nah, kita juga bawa pakai kawan-kawan yang punya sumber daya manusia yang ahli itu, nah, untuk mengemas itu gitu. Sebenarnya kan wisata alam kita ini bagus gitu. Tapi bagaimana indah ini tidak tersampaikan keluar sana. Sebenarnya kalau kita lihat, kita ini juga tidak kalah dengan Sumatera Barat ya. Tidak kalah juga dengan daerah lain di Indonesia. Hanya persoalannya selama ini adalah wisata kita tuh tertutup. Sepertinya Kampar ini tertutup. Tapi di 1 tahun belakangan ini sudah mulai terkuak ke masyarakat. Nah, bagaimana menyiapkan masyarakat menghadapi ini? Kita tahu Kampar itu karakter masyarakatnya bukan berwisata sebenarnya. Bagaimana kita, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, bisa memberikan sugesti kepada masyarakat tempat ini? Pertama, kita selalu menjadikan tempat-tempat wisata yang sudah berkembang di daerah-daerah luar sana menjadi sebuah inspirasi. Sebuah inspirasi. Jadi kadang-kadang seperti kami di Dinas Pariwisata bersama Pak Kadis itu ada sebuah Podarwis ingin mengelola wisata. Mereka mau buka, potensinya ada, contoh ada irigasi, ada hutan di situ, ya kan? Tapi mereka tidak tahu mau mengembangkan seperti apa. Dan ini mereka buntu sampai di situ. Modal tidak ada. Oleh karena itu dari awal kita coba lakukan pembinaan, pendekatan bersama mereka, dan kemudian kita coba masuk ke dalam struktur mereka gitu. Maksudnya kalau ada grup WA-nya grup WA-nya Podarwis itu, nah kita masuk di sana di grup itu. Kita coba push, download dan kirimkan ke grup itu, ini loh inspirasi-inspirasi. Mereka mulai terbuka. Artinya kita pemahaman ke masyarakat terlebih dahulu. Iya, mereka mulai terbuka bahwa benar ya kalau jadikan tempat ini seperti ini, waduh bagus ya. Nah, modalnya dari mana? Nah, kita diskusi lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kita adalah bagian dari mereka. Begitulah yang kita lakukan. Kemudian juga permasalahan pasti ada ya di setiap destinasi. Ada yang sudah berkembang, ya, permasalahan konflik internal, konflik eksternal itu menjadi pembelajaran bagi kita. Dan kami ketika masuk ke dalam struktur itu, nah kita juga menjadi tempat belajar bagi kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Kampar masih baru sebenarnya pariwisata. Kaget gitu ya. Beda dengan Sumatera Barat, beda dengan Bali, beda dengan daerah memang seperti itu. Ini tugas beratnya Pak David. Gitu jadi itulah yang dengan kita dekat dengan mereka, permasalahan kita tahu dan kita bisa ikut sebagai menengahi permasalahan itu. Akhirnya cerita masa lalu, permasalahan yang ada di Podarwis yang lain, kita transfer ke mereka. Sebelum terjadinya permasalahan ini, nah ini loh yang kita antisipasi. Dan mereka bisa menerima. Alhamdulillah. Ataupun karena Pak Kabinnya anak muda kali ya, yang lebih yang seperti itu. Baik, ini sudah azan Pak David ya, kita istirahat dulu dan kita akan lanjutkan kembali mengenai pariwisata Kampar di era Covid ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Netizen Indonesia, kita lanjut lagi bincang Rina di Ruang Indonesia Bicara. Setelah sholat maghrib, kami sekarang ada di tepian Mahligai. Anda lihat sekeliling kami sangat cantik dan inilah alam Kampar yang sebenarnya.
Kampar punya pesona seperti kami katakan the hidden heaven Indonesia, surga yang tersembunyi yang ada di Indonesia selama ini. Kita akan bicara kembali dengan Bang David Hendra, Kabid Pemasaran dan Pariwisata Kabupaten Kampar. Kita akan bicara kali ini pariwisata di pandemi, Bang. Ini pandemi ini apa dampaknya kemarin terhadap pariwisata kita? Ya, selama masa pandemi ini memang sangat berdampak sekali pada pariwisata karena orang-orang pariwisata memang orang-orang yang sangat betul-betul terkena imbas besar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seandainya di perdagangan orang berjualan setiap hari ada ruko, mereka masih bisa berjualan walaupun via online. Walaupun via online gitu kan. Tapi tetap ada transaksi. Tetap ada transaksi. Tapi wisata yang membutuhkan orang ramai, keramaian, mesti harus dilumpuhkan. Sengaja dilumpuhkan untuk kepentingan kesehatan. Oleh karena itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kehidupan mereka itu hanya di objek wisata itu. Oleh karena itu mereka memulai lagi pekerjaan baru selama pandemi itu. Jadi cukup menyedihkan lah kalau kita melihat kemana-mana, itu sangat menyedihkan. Terutama apalagi Kampar masih baru sebenarnya, artinya baru tumbuh sudah dipatahkan oleh pandemi. Pak, ini sekarang sudah masuk era new normal. Oke, masyarakat juga sudah 3 bulan terkukung di rumah, tiba-tiba pasti pingin piknik ya. Nah, itu tuh tapi tetap ada protokol. Nah, apa strateginya? Karena ini butuh strategi sepertinya. Apa strategi kita nih di masa pandemi ini? Yang pasti sosialisasi protokol kesehatan itu selalu kita lakukan dengan seluruh pihak, baik dengan pihak keamanan, pihak kesehatan. Kemudian kita juga selalu setiap hari kita ke lapangan mengingatkan bahwa protokol kesehatan ini adalah sesuatu yang wajib dalam masa new normal. Kemudian dari sisi pendapatan mereka pasti akan menurun ya dengan kondisi ini, karena ada kekhawatiran dari masyarakat pengunjung untuk datang ke objek wisata. Tapi ada hikmah yang kita ambil sebenarnya. Masa new normal mulai dibuka, kemudian ada batasan dan keraguan orang untuk keluar daerah, apalagi misal orang Riau mau ke Sumbar kan menjadi kekhawatiran. Akhirnya mereka tidak jadi keluar daerah. Akhirnya tidak jadi keluar daerah, tetap di Kampar. Ini hikmah, salah satu hikmahnya seperti ternyata itu. Yang tidak tahu selama ini dan mereka hanya tahu wisata luar saja, misal daerah Sumbar, mereka hanya tahu Sumbar saja yang bagus gitu. Karena keterbatasan menuju ke sana itu aksesnya dibatasi. Akhirnya mereka mengetahui kondisi itu ini. Hikmahnya membuat melek melek pariwisata daerah sendiri. Makanya ke setiap objek wisata saya sampaikan hari raya hari ini, ketika habis raya kemarin buka new normal sudah mulai berjalan, itu tidak 6 hari. Tapi berlakunya panjang selama masih liburan sekolah, anak sekolah masih libur, itu masih suasana raya. Ternyata betul. Setiap minggu, setiap hari libur terutama Sabtu Minggu itu selalu ramai. Rata-rata datanya selalu tidak ada grafik yang jauh gratis menurun gitu. Tetap pengunjungan tetap tinggi ya. Apalagi memang sekarang orang sudah bosan di rumah. Orang sudah bosan di rumah, sudah stay home, anak-anak juga sudah resah, terus dikasih piknik dekat-dekat. Ini loh. Nah, berarti apa nih? Sudah menyampaikan protokol, terus apa yang sugesti diberikan pada pelaku pariwisata? Ini kesempatan gitu. Kesempatan mereka tidak boleh sia-siakan gitu. Jadi kesempatan ini kita gencar promosikan. Nah, kesempatan ini tidak kami saja dari pemerintah mempromosikan, tapi seluruh kita bertanggung jawab. Seluruh teman-teman di objek wisata bertanggung jawab mempromosikan Kampar ini, potensi Kampar ini yang luar biasa. Nah, saat-saat seperti inilah terbuka objek-objek yang dulu tidak dikenal orang lain, malah tidak menjadi sebuah daya tarik, ternyata menjadi luar biasa. Nah, banyak ada juga muncul objek baru pasca pandemi ini, misalnya gelombang misalnya. Betul. Nah, seperti itu jadi hikmahnya. Baik, mungkin kita bisa jelaskan, mungkin Pak silakan untuk mempromosikan kira-kira nih kemana nih kalau di Kampar lagi? Kalau kita mau berkunjung ke Kampar,
kita bagi sebenarnya ada beberapa zona yang pertama zona Kampar Kiri seperti yang awal saya sampaikan tadi, ada Batu Tilam, ada air terjun Batu Dinding, ada Sungai Subayang, ya kan. Kemudian banyak lagi di sana. Nanti kalau seandainya perlu listnya nanti kita publish, bisa lihat di akun-akun yang melalui dinas, itu nanti jelas. Kemudian ada daerah zona daerah tambang Kampar dan sampai ke air tiris itu ada wisata Nadin, wisata Go Green, kemudian juga ya daerah Labersa ya, itu juga sekarang baru mulai ya muncul ya. Ya, kemudian juga daerah dari Bangkinang menuju sampai ke 13 Koto Kampar. Ini yang primadona. Itu yang agak mungkin agak alamnya agak beda. Memang agak alamnya ya luar biasa lah. Daya tariknya beda-beda. Kalau Kampar Kiri dengan hutan rimbanya, kalau di sini dengan danau dan suasana apa namanya? Suasana kalau di Bangkinang nanti suasana pemandian-pemandiannya sudah cukup banyak. Dan kita merasa bahwa kita bukan di Kampar ya. Seperti hari gitu ini ya? netizen lihat ya, netizen lihat tadi mungkin kami ada di Pulau Putih itu kayaknya berasa bukan di Kampar gitu. Berasa di mana? Nggak, di mana kayak di Jepang atau di mana. Dan di sini juga kita juga berasa bukan di Kampar sebelum ini, tapi sudah hari ini kita sudah ada di Kampar. Kamparnya Kampar juga punya kapal. Bisa promosikan sedikit kapalnya gitu. Saat ini kita punya kapal Banawa Nusantara, itu hibah dari Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan dan dihibahkan kepada Dinas Pariwisata, dan kemudian kita tempatkan dermaganya di Danau Rusa. Tapi saat ini mungkin kami juga mohon maaf belum bisa untuk operasional karena kapal ini banyak aturan-aturan yang perlu kita siapkan. Kena COVID ya, ini ya. Pertama, yang kedua kena COVID juga. Karena kalau kita buat kapasitasnya sesuai dengan standar untuk satu kapal itu sangat sempit. Maksudnya jarak tidak akan tidak akan terbentuk, protokol kesehatan pasti tidak akan dijalankan. Kemudian kalau kita bagi dua, operasional tidak tutupi. Nah, tapi jangan khawatir, itu suatu saat pasti. Suatu saat tunggu saja kapal ini menjadi sesuatu yang sangat sesuatu. Oke, baik. Netizen, itu Kampar hari ini kita sudah punya banyak tempat-tempat pariwisata, dan kita tahu kan kelebihan Kampar itu pertama aksesnya sangat dekat dengan Pekanbaru. Ini 1 jam. Ke tempat kami hari ini bisa dijangkau 1 jam dari Pekanbaru. Kalau ngebut sih. 1 jam atau 1 jam setengah dari Pekanbaru, dan dari Bangkit aksesnya sangat mudah. Cuma hanya kita perlu menikmati sampan untuk bisa ke pulau-pulau. Tapi sampai ke tempat ini cukup kita lalui dengan hanya 1 atau 2 jam saja. Baik, kita sudah mendengar pariwisata Kampar, dan terima kasih Pak David. Minta maaf ini sampai jam teman-teman sampai jam dinasnya sudah lewat ya. Biasa. Sudah maghrib, dan inilah luar biasa perjuangan kawan-kawan untuk mempromosikan pariwisata Kampar. Jam dinasnya juga sudah lewat. Mudah-mudahan kita dari Bincang Rina tidak dikenakan bea lembur dari Indonesia. Baik, terima kasih. Mari kita berpariwisata ke daerah kita di Kampar terutamanya, dan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Baik, netizen Indonesia, mari kita berpariwisata di daerah kita masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Kami jangan lupa juga tolong subscribe dan share kanal ini, karena akan membantu kami memberikan penyajian terbaik buat seluruh netizen Indonesia. Dari Ruang Indonesia Bicara. Satu lagi boleh? Ya, boleh, silakan. Berita, informasi, promosi wisata Anda boleh ikuti di akunnya beliau yang selalu mendukung pariwisata, dan banyak lagi akun-akun lain yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Ada Kampar Promotion Community, ada Bujang Dara Kampar, Destinasi Kampar. Ada beberapa akun yang memang mendukung kita di artinya promosi Kabupaten semua Kampar. siap memberikan informasi yang terbaik. Baik netizen, luar biasa sekali Pak Kabid kita. Terima kasih Pak Kabid. Baik semuanya, dari Ruang Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.